Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teti Maharani dengan NIM 2304039 dengan mata pelajaran Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini, materi kali ini ialah pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Dalam ilmu komputer, istilah arsitektur, komputer, dan organisasi komputer sering digunakan bersama, tetapi sebenarnya memiliki fokus yang berbeda. Arsitektur komputer berhubungan dengan desain logis sistem komputer, menjelaskan apa yang dilakukan komputer, fokus pada abstraksi tinggi seperti dan set jenis data yang besar diolah, mode pengamatan, ukuran register, kompleksitas perangkat, arsitektur lebih dekat, stabilitas perangkat. Arsitektur lebih dekat dengan konsep dan fungsionalitas, bukan implementasi fisik. Analogi, arsitektur seperti desain rumah menentukan jumlah kamar, fungsi ruangan, dan tata letaknya. Organisasi komputer menjelaskan bagaimana arsitektur tersebut diimplementasikan, berkaitan dengan komponen fisik dan cara kerja, bagaimana prosesor dihubungkan ke memori, struktur mikrostruktur, sistem bus, teknik menyimpan dan akses data. Organisasi lebih pada aspek operasional dan teknis. Analogi organisasi seperti teknis berguna, bagaimana rumah tersebut digunakan secara fisik. Sejarah singkat arsitektur dan organisasi komputer. Generasi komputer atau generasi 1940 sampai 1956 menggunakan patung vakum. Contoh ENIAC, UNIVAC, lambat, panas, dan sangat besar. Generasi 2 1956 sampai 1963 transistor mengertikan tabung vakum, lebih kecil dan cepat efisien. Generasi 3 1964-1971 AC Intelligent Security mulai digunakan. Proses lebih kuat dan stabil. Generasi 4 1971 sekarang atau Microsoft ditemukan pada Intel 4004 sebagai platform PC atau laptop mulai berkembang. Generasi 5 sekarang dan masa depan fokus pada AI, komputasi paralel, dan sistem cerdas. Pengembangan arsitektur RISC, multicore atau CPU, komputasi atau kuantum. Tokoh penting atau John von Neumann menurunkan arsitektur komputer modern. Memori penyimpanan data dan program. CPU melakukan kontrol dan operasional, input atau output terpisah. Ini dikenal sebagai arsitektur dan von Neumann yang menjadi dasar komputer modern. Komponen dasar arsitektur komputer. Arsitektur komputer dapat dipahami dari 4 komponen utama berikut, yaitu 1. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak komputer, terdiri dari 2 bagian, yaitu ALU Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi matematika dan logika. CU atau Control Unit mengatur jalannya instruksi dalam sistem.
Tambahan register, tempat penyimpanan data atau kecepatan tinggi di dalam CPU. Memori. Memori utama atau main memory atau RAM, support sementara atau ROM permanen. Memori sekunder atau HDD, SSD, flash disk digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. I atau O atau yang disebut biasanya input atau output, perangkat untuk menerima dan menampilkan data. Contoh input yaitu keyboard, mouse, scanner. Contoh output yaitu monitor, printer, dan speaker. Sistem bus. Bus adalah jalur transportasi data dalam komputer, terdiri dari bus data atau mengirim data, bus alamat atau menentukan lokasi memori, bus kontrol atau sinyal kontrol dan koordinasi. Tanpa bus, komponen tidak dapat saling berkomunikasi, rangkuman, atau untuk penutup 1 menit. Arsitektur komputer sama dengan desain logis dan komponen kerja. Organisasi komputer atau implementasi fisik dari desain tersebut. Komputer modern berkembang dari tabung-tabung hingga Microsoft dan AI. Komponen dasar atau CPU, memori, input atau output, bus. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak ingin bertanya, maka saya akan bertanya kepada teman-teman. Baik, di sini, apakah teman-teman sudah paham dengan input-output? Jika sudah, tolong dijelaskan. Jelaskan apa itu input-output. Oke. Input adalah perangkat untuk menerima dan menampilkan data. Contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, atau output yaitu monitor, printer, dan speaker. Pengertiannya yaitu memberikan fondasi untuk memahami bagaimana komputer dirancang dan bekerja di dalam sebuah komputer. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.